Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aloha Kebelas, hari ini Katie akan jelasin tentang tenses hex. Waduh, anti mainstream banget ya. Kalau kalian nonton video-video live hacks itu kan udah biasa, udah mainstream ya. Nah, sekarang Katie akan kupas tuntas pertama kalinya di dalam pembelajaran bahasa Inggris, yaitu yang anti mainstream, yaitu tenses hex. Seperti yang kita tahu, hacks itu ya simply we can say itu adalah tips gitu ya untuk mempermudah kita melakukan sesuatu. Nah, ini yaitu hacks untuk belajar tenses gitu. Kalian bakalan jago 16 tenses in only in 10 minutes dan dijamin no clickbait. Oke, penasaran? Langsung aja check it out. Oke, Kebelas. Sebelumnya, Kitim akan jelasin dulu nih, kenapa sih materi tenses itu menjadi momok bagi murid? Oke, kenapa jadi momok? Apa yang terlintas di benak kalian ketika kalian dengar kata tenses? Mostly kalian bakalan bilang bahwa tenses itu mengerikan, membosankan, kalian males, takut, or you even get traumatized karena materi tenses. Ya enggak, pasti gitu. Dulu K-Team juga gitu. Nah, kenapa kalian bisa berpikir yang sedemikian itu terjadi karena metode pengajaran yang diajarkan di Indonesia. Jadi, dominantly or mostly guru-guru bahasa Inggris yang ada di Indonesia, I say dominantly ya, bukan semuanya, tapi kebanyakan guru-guru bahasa Inggris itu mereka terlalu mengajarkan bahasa Inggris dengan pendekatan preskriptif atau pendekatan yang terlalu menekankan kepada rumus begitu. Jadi seharusnya pengajaran bahasa Inggris itu menggunakan pendekatan deskriptif atau bagaimana sih bahasa itu digunakan di dalam kehidupan, bukan menekankan kepada rumus. Jadi seharusnya pengajaran yang baik itu yang menekankan pada pemahaman konsep dan bukannya menghafal rumus. Begitu Kebelas. Oke, langsung aja kita lanjut ke tenses hacks yang kita tunggu-tunggu. Oke, jadi di sini Katie menjelasin bahwa kalian dalam belajar tenses jangan mengingat, jangan menghafal, tapi memahami konsepnya ya. Jadi dari nama-nama tensesnya ini sebenarnya kita nggak perlu kok ngafalin rumusnya, karena dari nama-nama tensesnya ini sebenarnya representing atau mencerminkan rumus-rumusnya. Kok bisa? Langsung aja. Oke, dari yang nomor 1 ya, simple present. Present itu verb berapa? Verb 1, kemudian ditambahi s atau is untuk she, he, it gitu ya, karena belakangnya s atau is berarti untuk she, he, it. Oke, for your information, karena ini out of topic ya. Present ya bacanya simple present. Kalau present itu mempersembahkan atau mempresentasikan. Jadi bukan simple present, tapi simple present. Kalau present itu sekarang ya, kalau present mempresentasikan. Oke, lanjut. Jadi dia muncul auxiliary do atau does dan diikuti verb 1 murni saat kalimat itu negatif dan interrogatif. Oke, bagi kalian yang belum nonton video tentang auxiliary, silahkan nonton dulu sebelum ini biar pemahamannya semakin matang ya. Silahkan nonton di series auxiliary dan linking verb. Oke, lanjut. Jadi itu ya, konsep pertama present adalah verb 1. Konsep kedua, continuous itu verb apa? Verb ing. Nah, dipahami ya konsepnya. Kalau continuous itu verb ing dan continuous ini nggak mau sendiri alias nggak mau jomblo. Gitu, jadi dia butuh pasangan namanya to be. Nah, to be-nya si present yaitu apa?
is, am, dan juga are gitu. Jadi dari namanya ini udah mencerminkan rumusnya kok. Gampang kan? Gak usah takut sama tenses lagi. Lanjut. Perfect itu verb berapa? Verb 3. Verb 3 juga gak mau jomblo. Dia butuh pasangan namanya auxiliary. Auxiliary-nya present untuk verb 3 yaitu have dan has. Gitu Gevelas, gimana? Gampang kan? Lanjut, kita nomor 4. Continuous tadi verb apa? Verb ing. Nah, verb ing tadi butuh yang namanya to be. Oke. Kemudian perfect itu verb berapa? Verb 3. Oke, sampai sini dipahami betul-betul ya. Silahkan dilihat secara saksama. Continuous tadi verb ing, kemudian verb ing butuh to be, perfect verb 3. Nah, karena continuous verb ing dan butuh to be, sedangkan perfect verb 3, maka dari itu to be-nya dijadikan verb 3, jadinya been. Gitu asal muasalnya Belas. Lanjut, karena perfect tadi verb 3 dan butuh auxiliary, jadi muncullah have dan has. Gimana? Gampang banget kan? Sejauh ini apa udah mendapatkan enlightenment? Waduh, sejauh ini sepertinya udah mulai tercerahkan ya. Kita lanjut ke past. Past itu verb berapa yang belum ada? Benar sekali, yaitu verb 2. Nah, verb 2 ini jomblo visabilillah hatta yaumil qiyamah. Maaf ya kalau Keitim agak receh, tapi insya Allah ilmunya nggak recehan. Gak apa, biar kalian paham aja. Aku kasih ilustrasi gitu biar gampang diingat. Jadi verb 2 ini sendirian, dia sendiri di kalimat positif ya. Kalau yang present ini tadi yang present ini tadi verb 1 atau verb 1 plus s atau es ini awalnya juga jomblo ya di kalimat positif, tapi di kalimat negatif dan interrogatif dia muncul auxiliary do atau does. Jadi dia nggak jomblo di kalimat negatif sama pertanyaan. Begitu pula pas, dia verb 2 ini jomblo visabilillah hatta yaumil qiyamah. Dia di kalimat positif dia sendiri, sampai kapanpun dia sendiri. Nah, sedangkan di kalimat negatif dan pertanyaan dia muncul kata did, auxiliary did maksudnya, tapi diikuti verb 1 murni gitu. Jadi sampai kapanpun verb 2 ini sendirian guys gitu. Oke, lanjut. Continuous tadi gimana? Itu verb ing. Verb ing butuh to be. To be-nya si past yaitu was dan were gitu. Lanjut, mulai jago nih kayaknya. Perfect verb 3 butuh auxiliary. Auxiliary-nya si past yaitu had gitu. Continuous verb ing butuh to be. Perfect verb 3, be-nya dijadikan verb 3 jadinya been. Karena past auxiliary-nya jadi had. Oke. Silahkan dipahami, Keitim kasih waktu 3 detik ya. 3, 2, 1, time's up. Lanjut. Nah, kita masuk ke frequently asked questions. Ada pertanyaan nih, Keitim katanya kemarin to be cuma diikutin noun, adjective sama adverb. Nah, to be itu punya 5 pendamping. Disebut nominal saat mengikuti noun, adjective, dan adverb, tapi bisa juga verbal saat mengikuti verb ing dinamakan continuous dan verb 3 yang dinamakan kalimat pasif gitu. Kemarin biar lebih fokus, jadi kemarin hanya dijelaskan yang nominal begitu ya. Oke, lanjut ke frequently asked questions yang selanjutnya. Gimana sih cara bedain verb 2 dan verb 3?
Ini yang sering ditanyakan murid-murid ya, murid-murid les saya dulu juga gitu. Nah, sebelumnya saya kasih pertanyaan balik nih. Coba tebak gimana kira-kira. Kalian gak usah bingung kalau ada regular verbs ya, meskipun bentuknya sama. Study, studied, studied. Mana sih yang verb 2, mana sih yang verb 3? Gitu. Gimana cara bedanya? Gimana, ada yang tahu? Kayak Belas? Kebanyakan mereka nggak tahu ya, mungkin karena itu terlalu didominasi rumus-rumus, jadi pemahamannya itu kurang matang. Kebanyakan jawab beda pronunciation-nya, beda konteksnya, bukan seperti itu ya. Gampang banget, jawabannya adalah verb 2 itu selalu jomblo kayak kalian. Sorry ya, biar gak terlalu serius saja. Nah, verb 3 selalu bergandengan dengan pasangannya, entah has atau have atau had. Jadi mesti kalau ada have, has, had itu pasti verb 3. Yang studied itu mesti verb 2. Jadi studied aja berarti dia verb 2. Kalau ada have studied, has studied atau had studied, oh berarti dia verb 3. Begitu, gampang banget kan? Waduh, saya senapsip nih sama verb 2. Oke. Oke, lanjut ke Vela. Sekarang ke future. Future itu will dan verb 1. Diingat ya, bukan dihafal. Dipahami konsepnya bahwa modal will atau would itu wajib ala yang atasnya diikuti verb 1. Murni gitu ya. Lanjut continuous itu tadi verb ing, butuh apa tadi? To be. Jadinya will be, begitu. Gampang toh. Kemudian verb 3 itu perfect, tadi butuh auxiliary, jadinya will have gitu ya. Gak ada will has, karena modal tadi will atau would itu verb 1 murni, yang bentuk verb 1 itu kan have bukan has gitu, di have. Kalau has itu udah ke inflection gitu ya, jadi kena s. Jadi continuous itu verb ing, to be ya, perfect tadi verb 3, be nya jadikan verb 3, jadinya been. Karena future butuh ya, jadinya will have gitu tadi ya, gampang ya. Nah, verb 1 karena past will-nya jadi would. Gitu. Continuous tadi verb ing kayaknya udah mulai jago nih. Ya, boleh ikutan jawab. Verb ing butuh to be. Jadinya would be. Perfect verb 3. Auxiliary gitu ya. Jadinya would have. Lanjut continuous verb ing butuh to be. Perfect verb 3, be-nya jadikan verb 3, jadinya been. Kemudian jadinya would have been verb ing. Gimana Kevila? Sejauh ini apa mendapat enlightenment? Apa sudah mendapat jalan yang lurus menuju pembelajaran tenses? Ya Allah. Maaf ya, biar gak terlalu serius gitu. Agak-agak weird emang kayak tim yang satu ini, rada receh gitu. Oke, silakan dipahami dalam 3 detik. 3, 2, 1, time's up. Oke, finally we come to the conclusion atau summary. Ini summary the whole material today gitu ya. Silahkan kalian boleh screenshot. Ini konsep hari ini, begitu. And we come to the end of this session. Jangan lupa untuk follow Keminggris, like, biar K-Team semakin semangat bikin konten, komen apakah ini bermanfaat, share ke teman-teman kalian biar bisa pintar berjamaah dan safe, biar buat belajar lagi gitu ya. Oke, thank you for your attention and hasta la vista.